Baik, pagi ini kita akan mendiskusikan bersama-sama tentang teori-teori hak asasi manusia. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai tentang definisi apa itu hak asasi manusia, pertanyaan ontologis dari hakikat hak asasi manusia itu apa. Lalu kita kemarin juga sudah kita diskusikan tentang jenis-jenis hak asasi manusia ya. Sorry, bukan jenis-jenis hak asasi manusia, tapi jenis-jenis hak. Ada tiga jenis hak. Yang pertama adalah contractual right, yang kedua adalah legal right, dan yang ketiga adalah fundamental right. Tiga jenis itu yang kemudian disebut sebagai hak ya. Ada hak-hak yang sifatnya lahir karena adanya sebuah kontrak, ada hak yang lahir karena adanya sebuah aturan hukum yang memfasilitasi itu, lalu kemudian ada yang disebut sebagai fundamental right atau hak asasi manusia yang bersifat prinsip dan itu keberadaannya harus ada. Kalau kemudian sampai hak yang bersifat fundamental ini dibatasi, maka eksistensi manusia akan terdistorsi atas pembatasan hak itu sehingga tidak menjadi manusia seutuhnya. Nah, selanjutnya pemikiran mengenai tentang hak asasi manusia itu nanti kita akan temui dalam ranah praktek. Mengapa kemudian ada praktek-praktek yang berbeda di antara beberapa negara terkait tentang perlindungan dan jaminan hak asasi manusia itu. Ya, ambillah contoh misalkan begini. Mungkin kita akan bertanya, kenapa di Belanda menikah sesama jenis itu bagian dari hak asasi manusia yang kemudian mesti harus dilindungi dan diberikan fasilitas di sana. Lalu di Indonesia pernikahan sesama jenis itu tidak menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dibatasi di dalam praktik pelaksanaannya. Bahkan di Indonesia tidak diakui adanya pernikahan sesama jenis. Ini mungkin pertanyaan yang bisa saja muncul dari kita yang belajar tentang hak asasi manusia. Lalu seperti apa praktik dalam pelaksanaan perlindungan jaminan hak asasi manusia itu ya. Lalu misalkan contoh lagi di Amerika, di sana tidak boleh sama sekali diberlakukan hukuman mati. Karena hukuman mati itu bagian dari pelanggaran HAM. Karena hak untuk hidup adalah hak yang sifatnya adalah fundament, asasi, prinsipil, dan itu sama sekali tidak boleh dihilangkan atau dikurangi. Tidak ada hak seseorang untuk kemudian menghilangkan hak hidup orang lain. Sehingga di Amerika itu tidak dikenal adanya hukuman mati. Karena hukuman mati bagi mereka itu melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lalu kenapa di negara lain eksekusi atau hukuman mati itu masih diberlakukan? Contohlah di Indonesia ya kan. Indonesia itu masih diberlakukan hukuman mati. Misalkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba ya. Termasuk di dalam Undang-Undang Tipikor sebenarnya ada hukuman mati, tetapi hukuman mati itu diberlakukan ketika korupsi itu dilakukan dalam situasi bencana, situasi yang memang ada unsur-unsur di dalamnya. Tapi sampai saat ini belum pernah ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. Yang ada adalah hukuman mati yang sering terjadi itu adalah teroris, ya, undang-undang terorisme, kemudian narkotika, ya, narkoba itu diberlakukan hukuman mati. Nah, tentu kita muncul pertanyaan bagi orang yang belajar tentang hak asasi manusia. Ini gimana dalam penerapannya? Kenapa antar negara itu menjadi berbeda dalam menjamin hak asasi manusia? Nah, praktik dari pelaksanaan jaminan hak asasi manusia itu di dalam praktiknya dipengaruhi oleh beberapa teori pemikiran, ya. Karena tentu dasar teoritis setiap pelaksanaan sebuah kebijakan, aturan itu dipengaruhi oleh sebuah teori-teori pemikiran. Ada yang mendasari.
Oleh karena itu, nanti sebelum kita tahu kenapa di Indonesia ada hukuman mati, di Amerika tidak, kemudian di Belanda boleh, atau di Jerman misalkan ya, boleh menikah sesama jenis, kenapa di Indonesia tidak? Ini nanti kita akan temukan setelah kita mengetahui adanya beberapa aliran atau teori-teori pemikiran terkait tentang hak asasi manusia itu sendiri. Nah, dari beberapa teori tentang pemikiran hak asasi manusia yang mempengaruhi tentang apa itu definisi hak asasi manusia dan juga mempengaruhi praktik dalam memperlakukan atau memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia itu dipengaruhi oleh beberapa aliran pemikiran. Yang pertama, yang paling terkenal itu adalah teori hukum alam atau natural right theory. Ini teorinya dari seorang Santo Thomas Aquinas dan juga John Locke. Nanti silahkan dibaca. Itu nanti saya akan kirim satu buku yang di dalamnya membahas mengenai teori-teori itu. Silahkan nanti diulas lebih dalam, dikaji lebih dalam di rumah ya, untuk lebih mengenal siapa John Austin, siapa Santo Thomas Aquinas, siapa John Locke, dan bagaimana pemikiran tentang teori natural right teorinya, teori hukum alam atau teori hak kodrati. Ya. Nah, Santo Thomas Aquinas dan juga John Locke dalam teorinya hak kodrati itu atau natural right theory, mereka berpendapat bahwa hak asasi manusia itu atau hak itu melekat dalam diri manusia secara individu karena dia adalah semata-mata manusia sebagai pemberian alamiah secara kodrat. Nah, sumber dari adanya hak itu sendiri adalah manusia itu sendiri. Karena dia adalah seorang manusia, secara kodrati, secara kodrat, secara alamiah, dia memiliki yang namanya seperangkat hak. Oleh karena itu, setiap individu manusia itu memiliki klaim untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, untuk memiliki sesuatu. Jadi, klaim kita atau manusia untuk mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu, menguasai sesuatu itu lahir karena dirinya adalah sebagai seorang manusia secara kodrati. Jadi secara alamiah atau dalam bahasa bahasa lebih sederhananya, hak asasi manusia itu adalah pemberian Tuhan secara alamiah semata-mata karena dia itu adalah manusia. Jadi setiap individu ini, setiap individu manusia, Pak Saiful dan teman-teman semua, setiap individu ini memiliki seperangkat hak secara alamiah. Jadi hak itu melekat pada diri kita sendiri dan kita atas hak yang bersifat kodrati tadi memiliki hak, kewenangan, klaim untuk memiliki melakukan sesuatu gitu. Jadi contoh, misalkan hak untuk menyampaikan pendapat. Maka setiap individu itu punya hak untuk itu. Karena semata-mata dia manusia diberikan anugerah untuk bisa berbicara, untuk bisa berpikir. Ya itu dia, setiap individu itu punya klaim hak-hak itu. Oleh karena itu dalam teori hak kodrati ini, pandangan ini hak asasi manusia itu sifatnya individualistik sekali. Individualistik. Jadi lebih mementingkan kebebasan hak individu. Bahwa manusia itu lahir merdeka dia, punya hak. Tidak boleh satu orang pun atau entitas apapun itu, negara atau apapun, tidak ada yang boleh menghilangkan atau membatasi dari hak-hak yang dimiliki oleh individu manusia. Nah, dalam pandangan hak kodrati ini, menurut John Locke, manusia itu individualistik. Ya. Dia punya kemerdekaan sendiri. Nah, teori ini yang kemudian mengilhami kebebasan individu yang tanpa batas. Ya. Karena dia merasa sebagai seorang manusia, individu yang sempurna, memiliki hak, maka
apapun keinginannya, apapun kehendaknya, apapun yang dia mau, itu mesti harus dilindungi gitu. Mau dia menikah berapa kali, mau menikah dengan siapa, mau melakukan apapun, selama itu kemudian tidak mengganggu kepentingan bangsa dan negara, maka akan diberikan kebebasan. Aliran teori hukum alam ini justru melekat ya di dalam negara-negara yang sekuler, memiliki kebebasan individualistik, liberal sekali ya. Makanya negara-negara yang menganut kebebasan individualistik, negara-negara yang sekuler, liberal, itu cenderung dia menggunakan dasar teoritis dari hak alamiah, hak kodrati itu, yang manusia itu sama sekali tidak boleh hak-haknya itu dibatasi, dihilangkan, ya, apalagi dibelenggu gitu. Tidak boleh sama sekali. Itu yang pertama adalah teori hak kodrati. Teori ini ya dalam praktek misalkan digunakan di negara-negara yang sifatnya liberal, individualistik, seperti Amerika gitu ya. Kalian hidup di Amerika itu hidupnya individualistik sekali. Tidak ada kepentingan yang sifatnya komunal begitu. Jadi individu-individu itu sangat dilindungi. Selama individu itu tidak mengancam stabilitas keamanan, mengancam orang lain, maka apapun tindakannya itu ya sah-sah saja. Mau kalian jalan atau pergi ke kampus Amerika nggak pakai baju, it's okay selama itu tidak mengganggu orang lain, ya kan? Karena kebebasan individunya sangat kuat. Itu tadi aliran ini kemudian melahirkan sesuatu yang sifatnya individualistik. Nah, teori-teori ini atau teori hak kodrati ini dalam perjalanannya mendapatkan kritik yang luar biasa. Ya, karena tentu kita hidup sebagai komunitas, bermasyarakat, bernegara, ada hal yang sifatnya utopis ya, atau hanya sekedar angan-angan kita memberikan kebebasan setiap individu itu tanpa batas. Yang tentu pasti akan sering terjadi gesekan kepentingan, ya kan? Gesekan kepentingan setiap individu. Maka harus ada tentu sesuatu yang kemudian dapat membatasi kehendak-kehendak setiap individu-individu ini. Ya, contoh sederhananya misalkan kita punya hak untuk menyukai lawan jenis kita, ya kan? Atau orang. Tetapi ketika pada perjalanannya, ketika orang yang kita sukai itu ternyata pada akhirnya tidak memilih kita dan menikah dengan orang lain, maka kita harus dibatasi hak kita untuk mengganggu itu. Kalau kemudian haknya individu ini dibebaskan, maka kemudian ya boleh saja saya mengganggu keluarga yang sudah menikah itu karena saya suka dan kebetulan juga lawan jenisnya sama-sama suka atau mau. Lalu inilah yang kemudian bagi teori-teori selanjutnya ini cita-cita dari teori kodrati ini hanya sifatnya utopis ya, atau bahkan eh, kaum utilitarianisme itu mengkritik bahwa John Locke dengan pikiran teori hak kodrat yang sangat individualistik ini adalah satu pemikiran yang dungu ini. Susah untuk diterapkan hanya sebagai angan-angan saja karena kita hidup bersama kecuali kalau kita hidup individu, ya kan? Nah, lalu berkembang teori yang kedua, teori aliran komunitarian. Salah satu contohnya adalah Ronald Dworkin. Teori komunitarian ini mereka berargumentasi, berpandangan bahwa hak itu yang terpenting adalah kepentingan kelompok atau kepentingan komunal. Kita tidak boleh memberatkan kepentingan individu sehingga mengganggu kepentingan umum. Jadi yang diutamakan dalam aliran pemikiran komunitarian ini adalah kepentingan umumnya, kepentingan publik. Jadi misalkan contoh, kita punya tanah ya, misalkan tanah kita itu sudah milik kita, hak kita. Tetapi dalam
perjalanannya ada proyek negara yang kemudian dianggap proyek ini adalah betul-betul untuk kepentingan umum, untuk membangun jalan. Jalan ini satu-satunya yang harus dibuat. Kalau tidak, ya masyarakat tidak memiliki akses jalan misalkan. Lalu tanah yang kita miliki atau hak kita ini kemudian menjadi harus ditangguhkan dengan cara kita harus dipindahkan atau diganti rugi atau diganti untung yang akan dialihfungsikan untuk kepentingan publik, untuk membangun jalan. Bagi kaum komunitarian seperti yang disampaikan atau digagas oleh Ronald Dworkin ini, ya hak individu tadi yang memiliki tanah itu harus ditangguhkan dulu untuk mengutamakan kepentingan umum dengan pembangunan jalan. Nah, ini ilustrasinya seperti itu. Nah, bagi kaum hak kodrati itu tidak boleh. Ini kalau sudah menjadi hak individu ya tidak boleh. Apapun alasannya ya ini hak dia. Harus dilindungi, harus dihormati. Nah, kalau bagi kaum komunitarian, itu hak individu itu boleh ditangguhkan. Karena ini ada kepentingan yang lebih besar untuk kepentingan orang banyak. Maka kepentingan yang sifatnya individu ini bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Itu pemikiran dari aliran komunitarian. Tokohnya adalah Ronald Dworkin. Lalu yang ketiga ada teori dari kaum utilitarian. Utilitarianisme ini tokoh-tokohnya seperti John Austin, Jeremy Bentham itu. Kaum utilitarian itu adalah kaum atau aliran yang lebih mementingkan manfaat, kegunaan. Utility itu kan manfaat ya. Bagaimana hak ini yang terpenting adalah menciptakan kemanfaatan, kebahagiaan bagi orang banyak. Yang penting adalah kebahagiaan bagi orang banyak. Ini agak ada kemiripan dengan kaum komunitarian tadi, tapi ini lebih dititik beratkan kepada kebahagiaan orang banyak. Jadi tidak boleh kemanfaatan individu ini kemudian mengesampingkan kemanfaatan bagi orang banyak. Makanya postulat yang terkenal bagi kaum utilitarianisme, postulat yang disampaikan oleh Bentham itu adalah the greatest happiness for the greatest number of people. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan bagi orang banyak. For the greatest number of people. Kebahagiaan bagi mayoritas. Karena susah untuk membahagiakan semua orang, ya kan? Bagi mereka yang terpenting mayoritas bisa merasakan manfaatnya. Ini pemikiran dari utilitarianisme. Itu berpengaruh juga dengan kaum utilitarianisme ini bagaimana mendefinisikan apa itu keadilan ya. Bagi kaum utilitarianisme yang disebut adil itu ketika bisa memberikan kebahagiaan bagi orang banyak. Jadi bukan kepentingan individualistik lagi, tapi kepentingan orang banyak. The greatest happiness for the greatest number of people. Itu adalah postulat dari kaum utilitarianisme. Jadi bagi kaum utilitarianisme, hak itu yang terpenting adalah hak itu lahir dari bagaimana menciptakan kondisi happy atau bahagia bagi masyarakat mayoritas. Jadi lebih mementingkan kepentingan orang banyak. Kalau dalam konteks berbangsa dan bernegara ya harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat secara luas. Sehingga tidak boleh kita klaim-klaim hak kita itu yang kita anggap adalah hak kita itu melampaui untuk kepentingan atau kebahagiaan orang banyak. Ini praktiknya nanti tentu dalam pelaksanaannya ada satu regulasi-regulasi yang mengatur, ya kan? Bagaimana hak-hak individu ini bisa
pada prakteknya bisa dibatasi. Berbeda dengan teori hukum alam atau hak kodrati tadi. Teori hak alamiah atau hak kodrati dari kaum hukum alam atau natural right theory tadi. Bagi mereka hak individu nggak bisa dibatasi sama sekali. Lah bagi komunitarian, bagi utilitarianisme itu hak-hak itu bisa dibatasi. Ya. Contohnya misalkan ya merokok di tempat umum ya kan, atau di kelas ini, atau di tempat transportasi umum ya kan. Kalau kita merokok itu mengedepankan kebebasan individu merokok, maka akan menciptakan kerugian bagi orang banyak, ketidaknyamanan bagi orang banyak. Maka klaim untuk kebebasan merokok ini harus ditangguhkan. Kita harus mementingkan banyak orang yang ada di dalam moda transportasi itu agar kemudian tidak terjadi polusi, tidak sesak napas, dan seterusnya. Ini penghormatan terhadap kepentingan orang banyak, kemanfaatan bagi orang banyak. Itu teori utilitarianisme. Yang terpenting adalah kebahagiaan untuk orang banyak. Ya, itu. Jadi kita bisa merelakan hak individu kita, yang penting orang banyak kita bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Lalu yang keempat adalah teori positivisme. Teori positivisme ini ya ada Hans Kelsen ya, John Austin, Hans Kelsen itu. Bagi Kelsen, kaum positivis, yang dimaksud hak itu adalah apapun yang kemudian diperbolehkan atau diberikan oleh hukum. Positivisme itu kan yang menganut tentang hukum yang berlaku, ya, positif, hukum positif. Jadi hak itu lahir dari pemberian hukum. Kalau bagi teori hak alamiah kan hak itu kan lahir dari pemberian secara kodrati, melekat, ya, bukan pemberian hukum. Jadi hukum justru bagi kaum kodrati itu membelenggu, membatasi hak-hak. Nah, justru bagi kaum positivisme, hak itu lahir dari pemberian hukum. Hak itu adalah anak kandung dari hukum. Orang bisa memiliki klaim untuk melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, melakukan tindakan sesuatu, harus ada dasar hukumnya yang membolehkan. Kalau hukumnya tidak membolehkan, maka tidak ada hak bagi dirinya. Sehingga hukum ini sifatnya mengekang, membatasi, ya kan? Ya seperti sifat-sifat atau karakteristik hukum yang kita pelajari di pengantar ilmu hukum dulu, bahwa hukum itu kan mengekang, membatasi, ya. Kalau tidak dilaksanakan ada sanksi, di dalamnya ada sanksi-sanksi. Itu adalah bentuk dari positivisme hukum, di mana hak itu lahir karena pemberian hukum. Contoh, di Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Undang-Undang 1 tahun 74, warga negara Indonesia bagi perempuan tidak boleh menikah lebih dari satu kali. Atau menikah bukan lebih dari satu kali, ya, menikah lebih dari satu laki-laki. Atau poliandri, itu dilarang. Sehingga haknya menjadi hilang karena hukum membatasi itu. Itu definisi dalam prakteknya. Jadi contoh lagi di Undang-Undang Perkawinan, laki-laki boleh menikah lebih dari satu perempuan atau poligami. Itu bisa dilakukan, laki-laki boleh poligami karena diberikan hak oleh hukum. Hukum memberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan itu, sehingga bagi Hans Kelsen, hukum ini harus menjadi panglima tertinggi. Ya. Apa yang disebut positivisme hukum ini, apapun itu kebenaran, keadilan, itu harus didasarkan kepada apa kata-kata hukum itu. Kalau hukum itu ngomongnya A, maka haknya adalah A. Maka ketika hukum adalah ngomongnya A, maka kebenaran yang dimaksud dalam kaum positivisme itu adalah ya A, itulah yang dimaksud dengan kebenaran. Ketika dalam hukum waris,
perempuan mendapatkan bagian yang tidak sama ya dengan laki-laki di dalam aturan hukum waris Islam, ya hak perempuan adalah itu karena hukum memberikan hak seperti itu. Itulah kaum positivis. Jadi hukum itu betul-betul dianggap sebagai satu ukuran kebenaran. Itu beberapa teori pemikiran tentang hak asasi manusia. Yang terakhir, ada teori yang namanya adalah teori relativisme budaya. Relativisme budaya. Nanti bisa dibaca, bukunya nanti saya share. Apa itu relativisme budaya dimaksud di sini adalah bahwa hak itu dijamin di dalam prakteknya adalah tergantung dengan culture atau kebudayaan masing-masing wilayah atau negara. Karena setiap negara itu punya kepribadian, punya kultur, punya budaya. Jadi ada relativisme di sini. Sehingga di Amerika dengan Indonesia bisa saja menjadi berbeda. Dengan Belanda, dengan Jerman, bagaimana jaminan hak asasi manusia itu bisa berbeda. Karena masing-masing negara ini memiliki kultur, budaya yang berbeda-beda. Kultur atau budaya bernegara dalam negara, kebiasaan dalam sebuah masyarakat atau negara, kultur itu kan dibentuk atas kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan itu juga dipengaruhi dengan moral, nilai-nilai agama, ya kan? Nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dan yang paling besar mempengaruhi adalah nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Nah, nilai-nilai agama ini kan di dalam satu komunitas atau kelompok atau berbangsa dan bernegara itu kan mempengaruhi tingkah laku kebiasaan, ya kan? Di Indonesia contoh, di Indonesia itu kan banyak agama. Agama Islam dan agama-agama yang lainnya. Masyarakat dalam praktek beragama memiliki nilai-nilai dalam agamanya masing-masing dan itu akan mempengaruhi bagaimana praktik dari jaminan hak asasi manusia. Bagi negara yang misalkan tidak atau memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai bernegara atau negara sekuler, tentu nilai-nilai agama ini tidak akan membentuk karakter budaya bangsa. Ya kan? Contoh misalkan di Amerika, negara sekuler yang memisahkan antara urusan agama dengan negara. Ya orang beragama terserah, yang penting jangan dipraktekkan mengganggu tentang bagaimana masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu menjadi hak pribadi, hak privat. Makanya di sana kultur masyarakatnya individualistik sekali, tidak dipengaruhi dengan nilai-nilai agama. Seperti contoh misalkan di sana ya menikah atau berhubungan badan tidak harus menikah terlebih dahulu, ya kan? Punya anak tidak menikah terlebih dahulu, ya kan? Kita kan banyak lihat praktek-praktek negara sekuler itu ya. Kayak pemain-pemain sepak bola itu kan punya anak tapi kan hanya pacaran aja ya, belum pernah menikah. Nah, itu dipengaruhi oleh kultur penerapannya itu, termasuk di Indonesia. Lah Indonesia ini kan nilai-nilai agamanya kuat, mempengaruhi atau membentuk kebiasaan atau kultur bermasyarakat. Nilai-nilai agamanya sangat kuat sehingga mempengaruhi di dalam politik hukumnya juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama Islam misalkan, itu kan sangat berdampak dan mempengaruhi bagaimana menyusun peraturan-peraturan hukum di Indonesia, ya kan? Seperti contoh poligami, poliandri itu dipengaruhi dengan hukum Islam. Lalu terkait tentang pornografi, porno aksi itu kan dipengaruhi nilai-nilai kebudayaan. Ya. Ada pornografi, porno aksi itu di Indonesia ada pidananya, ada aturan yang melarangnya dengan undang-undang pornografi dan porno aksi. Ya. Diatur juga di undang-undang ITE gitu. Itu karena ada pengaruh nilai-nilai kebudayaan yang dipengaruhi juga oleh nilai-nilai agama. Jadi setiap wilayah negara pada akhirnya memiliki kebebasan untuk menjamin hak-hak otoritas negara itu untuk menjamin hak-hak warga negaranya dan itu dipengaruhi
melalui relativisme budaya tadi. Sehingga itu disebut sebagai teori relativisme budaya. Ada independensi atau otonomi sebuah negara itu untuk menjamin hak-haknya. Sehingga jangan heran antara Indonesia dengan Jerman berbeda, ya kan? Kalau kalian pengen menikah dengan sama jenis, ya pergi aja ke Jerman. Seperti siapa itu? Oh ya, itu ya. Tetapi untuk di Indonesia ya tidak bisa. Karena itu dipengaruhi dengan nilai budaya yang kemudian dinormakan di dalam sebuah aturan hukum. Dan itu kemudian mempengaruhi jaminan hak asasi manusia. Itu ya. Itu adalah beberapa teori pemikiran tentang hak asasi manusia yang dalam praktiknya aliran pemikiran-pemikiran ini mempengaruhi bagaimana hak asasi manusia itu diterapkan. Sehingga kita dalam konteks berhukum ya, itu memang kita harus paham betul bagaimana doktrin-doktrin hukum sebagai sumber hukum. Salah satu doktrin hukum itu ya teori-teori hukum itu. Karena teori-teori hukum itu mempengaruhi bagaimana jalan pikiran kita untuk membuat sebuah argumentasi hukum ya. Nanti kalau dalam mata kuliah logika dan argumentasi hukum, doktrin-doktrin hukum seperti teori-teori ini akan berdampak terhadap bagaimana kita mengambil sebuah argumentasi atau kesimpulan dari sebuah fakta peristiwa yang ada itu. Oleh karena itu, teori-teori dari pemikiran HAM ini akan mendasari teman-teman semua dalam berpikir bagaimana konsep dan hakikat hak asasi manusia itu sendiri, lalu bagaimana dalam prakteknya nanti, karena kita nanti akan mendiskusikan praktek-praktek dari jaminan hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di beberapa negara dengan instrumen-instrumen HAM internasional, instrumen HAM nasional. Nanti kita akan kelihatan, oh Indonesia itu cenderung dipengaruhi oleh pemikiran, misalkan apakah pemikirannya John Locke dalam teori hak alamiahnya, atau pemikiran dari Ronald Dworkin dari teori komunitariannya, atau pemikiran dari Jeremy Bentham dari teori utilitarianismenya, atau teori positivismenya Hans Kelsen atau John Austin, atau teori relativisme budaya. Nanti itulah yang kemudian ke depan akan kita diskusikan lebih lanjut mengenai tentang pengaruh pemikiran teori-teori asasi manusia ini di dalam praktek dan menjamin hak asasi manusia di dalam setiap masing-masing negara. Sampai di sini silakan kita diskusi, kita brainstorming dari materi yang sudah saya sampaikan untuk memperdalam apa yang sudah saya sampaikan agar bisa dipahami lebih baik lagi. Silakan. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Siapapun boleh bertanya dan saya justru cenderung mewajibkan untuk bertanya sehingga kita bisa berdiskusi.